Selamat datang di channel YouTube Del Sergi 71. Dukung channel Del Sergi 71 dengan cara like dan komen serta subscribe dan aktifkan loncengnya. Saya ingin menyampaikan di dalam mukadimah supaya kita semakin paham kenapa kebutuhan kita mempelajari kitab ini, kitab yang menjadi peringatan dan menerangkan tentang bekal kehidupan orang sebelum dia meninggal dunia. Kenapa kita membutuhkan tema ini untuk kita bahas dalam setiap rutinnya, bulanannya kita membahas kitab ini. Maka setidaknya mukadimah ini akan berusaha untuk membantu supaya kita semakin paham betapa besarnya kebutuhan kita untuk mengetahui ilmu yang berkaitan tentang kematian, persis dengan kitab yang kita kaji, At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Rasulullah SAW bersabda dalam satu riwayat yang sahih, dalam satu riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa orang yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan senang bertemu dengannya kelak. Dan siapapun yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci bertemu dengannya kelak. Di situ hadis ini memberikan faedah yang begitu banyak, bahwasanya siapapun mereka, seorang manusia dan seorang hamba, yang apabila dia senang bertemu dengan Allah dan itu melalui kematian, maka Allah pun akan bersuka cita menyambutnya. Dan siapapun yang membenci untuk bertemu dengan Allah, sesungguhnya Allah pun akan membenci untuk bertemu dengannya. Makanya orang yang beriman memandang kematian itu antara harapan dan takut. Harapan itu roja, takut itu khauf. Karena di satu sisi kita takut, kita khawatir bahwasanya amal kita belum mampu untuk mendapatkan surga. Dan kita khawatir pula bahwasanya taubat kita belum diterima oleh Allah. Tapi kita juga berharap bahwasanya dengan kematian kita akan bertemu dengan kabar gembira yang telah diberitahukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pahala yang manis atas ibadah kita, pahala yang manis atas ketaatan kita. Dan itulah yang menjadikan orang yang beriman, mereka betul-betul bersuka cita untuk bertemu dengan Allah melalui kematian, maka Allah pun akan bersuka cita bertemu dengannya. Makanya untuk menjadikan diri kita mampu mencintai kematian, karena pada kematian itu akhirnya mempertemukan kita dengan segala macam kebaikan kita, kita harus paham ilmunya, kita harus mengerti maklumat yang menceritakan tentang kematian, supaya bekal mampu kita hadirkan, supaya modal mampu kita usahakan, supaya sebelum kita mati kita tenang dalam kematian itu, kita tinggal memetik buah manis dari apa yang kita tanam dalam kehidupan dunia. Kitab ini, kitab At-Tadhkirah, menyajikan perjalanan-perjalanan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, oleh perjalanan manusia dari kehidupan sampai kepada kematian. Dan inilah yang menjadikan kita dari kajian kitab ini, kita berharap semoga kita mampu melihat kematian dengan ilmu yang menjadikan kita senang bertemu dengan Allah, supaya Allah pun senang bertemu dengan kita. Itulah yang menjadikan kita membahas kitab At-Tadhkirah. At-Tadhkirah itu adalah peringatan li ahwalil mauta, keadaan orang yang mati, wa umuril akhirah, dan keadaan yang berkaitan tentang urusan akhirat. Maka di sini kita mendapati perkataan dari Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila malaikat maut datang untuk mencabut ruhnya orang yang beriman, maka malaikat maut berkata, sesungguhnya Rabbmu menyampaikan salam. Makanya ada sebuah ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-44, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Maka salam penghormatan kepada orang yang beriman pada hari ketika mereka menemui Allah dengan mengatakan salam. Salam itu kesejahteraan bagi kalian, ketentraman bagi kalian. Disinilah kita mengetahui sesungguhnya ketika seseorang itu akan meninggal dunia,
maka datang rombongan itu ada rombongan malaikatur rahmah. Kita bicara dalam konteks yang meninggal itu orang yang beriman. Maka ketika yang meninggal itu konteksnya adalah orang yang beriman, ada malaikatur rahmah dan ada pula malaikat maut, dan mereka memiliki tugas yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Malaikat maut adalah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Penamaan masyarakat Indonesia menamakan malaikat Israel, dalam banyak sekali riwayat tidak disebutkan penamaan Israel, tetapi yang paling benar penamaan itu adalah malaikat mautu, yaitu malaikat mauti, yaitu adalah malaikat maut. Jadi yang benar itu malaikat Israel atau malaikat maut, Ustaz. Maka saya lebih cenderung penamaan yang lebih mendekati kebenaran, yaitu adalah penyebutan, yaitu adalah malaikat maut. Karena di dalam Al-Quran pun kita menjumpai Allah tidak menyebutkan malaikat maut, tapi Allah menyebutkan, yaitu adalah Allah tidak menyebutkan malaikat Israel, Allah menyebutkan yaitu adalah malaikat maut ya. Makanya saya lebih cenderung untuk menyampaikan sesungguhnya malaikat yang mencabut nyawa yaitu adalah malaikat yang disebut dengan malaikatul maut ya. Maka disinilah kita mendapati dan menjumpai malaikat maut kemudian datang lalu memberikan salam, sebagaimana yang tadi kita bacakan dalam surat Al-Ahzab 44, di mana tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Sesungguhnya salam penghormatan kepada orang yang beriman pada hari ketika dia bertemu dengan Allah. Dengan malaikat itu mengatakan salam. Berarti orang yang beriman ketika meninggal dunia, mereka itu walaupun menghadapi sakaratul maut yang begitu berat, sakit yang berlapis-lapis, perih yang berlapis-lapis, tetapi mereka di sisi yang lainnya tenang, karena sesungguhnya para malaikat itu memperlakukan mereka dengan perlakuan yang baik. Dan malaikat maut pun memberikan salam kepada orang yang beriman, karena mereka akan datang pada alam barzah dalam keadaan tenang. Mungkin ibu-ibu dan bapak masih ingat saya pernah menyampaikan sebuah hadis Nabi. Orang itu tidak mungkin dijadikan oleh Allah 2 kali takut dan 2 kali aman. Barang siapa mereka yang sudah merasa aman dari azabnya Allah di dunia sampai dia berlaku dosa, berlaku maksiat, maka ketika nanti mati dia berada pada ketakutan. Makanya orang yang dosa, berzina, minum khamr, buka aurat, tidak taat kepada suami, mencarikan harta untuk istrinya dengan cara yang haram, mendolimi istrinya, maka sesungguhnya orang semacam ini adalah orang yang merasa aman dalam kehidupan di dunia. Nanti tepat ketika meninggal dunia, dia dalam keadaan takut. Kenapa? Menggantikan rasa aman dia di dunia. Karena tidak mungkin 2 kali rasa aman dan tidak mungkin 2 kali rasa takut. Makanya orang yang beriman ketika meninggal dunia dibawa ke liang kuburnya, dia dalam keadaan tidak ketakutan. Dia mengatakan kepada orang-orang yang memikulnya ketika jenazahnya dibawa ke alam kubur, maka kemudian dia mengatakan qaddimuni, qaddimuni. Orang yang beriman itu kalau meninggal dunia, ibu, dipindahkan ke kerandanya, ketika dibawa ke alam kuburnya, ke liang lahat, malah meminta supaya disegerakan, jangan terlalu lambat, jangan terlalu lama. Makanya orang yang meninggal dunia itu kalau dikuburkan tidak usah lama-lama, sampai nunggu 2 hari, nunggu 3 hari. Kenapa? Dia ingin untuk mendapatkan segera balasan manis atas semua yang telah dia usahakan. Makanya orang yang beriman ketika meninggal dunia mengatakan qaddimuni, qaddimuni, tolong dong segerakan, cepat langkah kakinya menuju ke alam kubur. Tetapi kalau dia bukan orang yang beriman, ketika mati maka dia justru tidak dalam keadaan aman tapi ketakutan. Dia mengatakan ya laitaha aina tadhabuna biha, celaka sekali, kemana kalian itu membawaku pergi. Dia teriak, teriakannya itu didengarkan oleh semua makhluk kecuali manusia. Kalau manusia itu mendengar teriakannya, maka pastilah manusia itu akan pingsan saking kerasnya teriakan dia ketika dibawa ke liang kubur. Apa sih yang korelasinya dengan apa yang kita nanti bahas? Korelasinya adalah orang yang beriman ketika meninggal dunia walaupun tetap merasakan sakaratul maut, tetapi di dalam hatinya dan jiwanya tetap merasakan ketenangan. Karena sesungguhnya malaikat maut yang datang kepadanya memberikan salam,
datang dalam keadaan yang terbaik, diam-diam kemudian dalam keadaan tenang. Makanya orang yang beriman ketika mereka dicabut ruh dari jasadnya, maka dia dalam keadaan tenang. Kemudian kita mendapati menurut Imam Mujahid itu mengatakan orang mukmin itu ketika meninggal dunia akan diberitahukan tentang kabar gembira tentang keluarganya dan anak-anaknya. Makanya kemudian hatinya tenang ketika dia dicabut ruh dari jasadnya. Jadi malaikat itu, kata Imam Mujahid, menyampaikan pula, anak-anakmu baik, keluargamu baik, mereka akan dijaga oleh Allah, mereka adalah orang yang baik. Makanya akhirnya ruh ketika dicabut setelah mendapatkan salam dari malaikat maut dan mendapatkan kabar-kabar gembira yang semacam ini, maka menjadikan ruh itu tenang ketika dibawa ke liang, ketika dibawa menuju kepada langit. Ya, maka kemudian kita membuka pada halaman ke-114. Maka para malaikat itu pun datang, ya, apabila orang soleh itu. Maka malaikat itu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi malaikat itu ketika mereka mencabut orang yang beriman, ucapan yang disampaikan kepada mereka adalah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu jiwa yang tidak menuruti nafsu pada kehidupan di dunia. Jiwa yang tenang, jiwa yang mencari ridhonya Allah dalam kehidupan dunia. Jiwa yang terbebaskan dari syirik dan kekufuran. Maka kemudian malaikat mengatakan, wahai pemilik jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah kamu, kembalilah kamu menuju kepada Tuhanmu, menuju kepada Rabbmu, radiyatan, dalam keadaan kamu ridha, mardiyah, dalam keadaan pula kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ruh itu ketika dicabut dia akhirnya tenang walaupun dia merasakan sakit. Bukan berarti kalau tenang tidak merasakan sakit loh, tetap merasakan sakit, karena tidak ada semua perkara yang bernyawa kecuali pasti merasakan sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti merasakan mati dan pasti merasakan sakaratul maut. Jadi ketika saya sampaikan tadi dari apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, bahwasanya setiap malaikat memberikan salam kepada orang yang beriman ketika akan meninggal dunia, walaupun orang yang beriman ketika meninggal dunia itu tenang, bukan menafikan rasa sakit yang dirasakan ketika dia nazak dan ketika dia dicabut ruh dari jasadnya. Nazak itu tetap merasakan sakit. Sampai Rasulullah pun masih merasakan sakaratul maut. Saya pernah mendengarkan ada salah satu video seorang ustadz. Ustadz itu menyampaikan Rasulullah tidak merasakan sakaratul maut. Nah, ini salah. Rasulullah itu merasakan sakaratul maut. Makanya Rasulullah ketika beliau itu meninggal dunia, beliau merasakan sakaratul maut di atas pangkuan Aisyah, sampai gambaran detik-detik rasa sakit yang dirasakan Nabi terekam oleh pikirannya Ibunda Aisyah. Makanya sampai Ibunda Aisyah pernah mengeluarkan satu perkataan, saya dulu sebelum melihat Rasulullah, saya sering merasa iri kepada orang yang matinya tampaknya muda dan tidak merasakan sakit. Tapi setelah aku melihat sendiri bagaimana Rasulullah itu wafat di atas pangkuanku, disitulah aku yakin dan tidak pernah aku merasa iri lagi kepada orang yang meninggal dunia tampaknya tenang, tampaknya tidak sakit. Karena apa? Pasti dia merasakan sakit karena Rasulullah saja merasakan sakit. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa kok sampai Rasulullah itu merasakan sakit ketika sakaratul maut? Padahal orang yang paling berhak dicabut sakaratul mautnya dan dicabut rasa sakitnya itu harusnya Nabi. Tetapi kenapa Nabi Muhammad kok merasakan sakaratul maut? Nah, ibu-ibu dan paham harus ngerti. Nabi itu merasakan sakaratul maut karena sesungguhnya ada dua faedah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Faedah yang pertama, kenapa Nabi merasakan sakaratul maut? Yang pertama, supaya memberikan gambaran yang benar kepada orang yang beriman, bahwasanya gambaran itu adalah kalau nabimu dan rasulmu saja merasakan sakaratul maut, apalagi manusia biasa. Maka
Makanya kalau kita menjumpai Rasulullah saja merasakan sakaratul maut, apalagi saya, apalagi ibu, apalagi suami kita, pasti akan merasakan sakaratul maut. Faedah yang kedua, kenapa Nabi itu merasakan sakaratul maut? Karena sesungguhnya para Nabi itu ujiannya dan cobaannya berat. Dan cobaan itu diberikan oleh Allah sampai detik-detik sebelum mereka berpindah ke alam barzakh. Allah masih memberikan cobaan yang begitu berat kepada mereka. Kenapa cobaan para Nabi itu berat? Supaya Nabi merasakan bagaimana balasan atas setiap cobaan itu begitu besar di sisi Allah. Makanya itulah kita akhirnya memahami kenapa Rasulullah merasakan sakaratul maut. Makanya sakaratul maut itu tetap dirasakan setiap orang. Makanya sampai para ulama saja berbeda pendapat tentang masalah apakah hewan juga merasakan sakaratul maut. Maka sebagian pendapat ulama mengatakan sampai hewan pun merasakan sakaratul maut. Makanya kalau ibu-ibu perhatikan ya, hewan itu kalau meninggal dunia itu pasti gerakan-gerakan yang ditimbulkan oleh hewan itu, gerakannya itu betul-betul menggambarkan rasa sakit yang dia terima. Ibu pernah melihat ada singa dalam tayangan video WhatsApp, ketika beberapa detik sebelumnya dia berdiri kokoh gagah, tapi dalam sekejap tiba-tiba dia matanya berputar-putar, kemudian badannya bergerak muter jasad mereka. Maka kita mendapati hewan-hewan itu mengeluarkan gerakan-gerakan yang menggambarkan rasa sakit dan rasa perih. Disitulah para ulama sampai mengatakan sakaratul maut itu sampai berlaku ketika hewan pun dicabut dari jasadnya. Karena setiap ruh, setiap nyawa, setiap dicabut, maka itulah yang disebut dengan proses sakaratul maut. Ya. Jadi kita kembali kepada penjelasan ini. Dalam penjelasan inilah kita kemudian mengetahui sesungguhnya para malaikat memberikan salam kepada orang yang beriman ketika mereka meninggal dunia, sebelum meninggal dunia. Para malaikat itu memberikan salam, memberikan penghormatan supaya orang yang beriman tenang dan merasa aman ketika dia berpindah ke alam barzakh. Dan Abdullah bin Mubarak tadi yang kita sampaikan, Abdullah bin Mubarak sampai Imam Mujahid tadi mengatakan saking tenangnya orang yang beriman, mereka dikasih tahu anak-anakmu baik, keluargamu baik, sudah kamu pulang kepada Rabbmu, kamu pulang kepada keridhaan Allah. Makanya mereka pulang dalam keadaan tenang walaupun tetap merasakan sakit, karena setiap yang bernyawa pasti merasakan sakaratul maut. Itulah yang kita ingin jelaskan. Maka kemudian akhirnya nyawa itu kemudian akhirnya dibawa ke langit, ya, dibawa ke langit, menembus langit yang pertama. Dia menuju kepada tempat bersemayamnya Allah. Ini berarti menunjukkan bahwasanya Allah bersemayam di atas langit, karena setiap ruh ketika meninggal dunia dibawa ke atas langit, bukan dibawa kemana-mana, tapi dibawa ke atas langit menuju kepada langit yang pertama. Kemudian para malaikat itu sebelum membawa ruhnya, maka kemudian mereka memberikan kain kafan, kemudian mereka memberikan minyak wangi yang diambil dari surga. Ditutup ruhnya itu dengan kain kafan yang diambil dari surga, minyak wangi dari surga. Lalu kemudian dibawa menuju pada langit yang pertama. Ya, ini menuju pada langit yang pertama untuk menuju kepada Allah. Berarti ini sekaligus pula memberikan faedah ilmu. Allah bersemayam di atas arsy, arsy itu di atas langit yang ketujuh. Ya, maka kemudian para malaikat itu memberikan yaitu kain kafan dari surga dan memberikan minyak wangi dari surga. Dipisahkan dari jasadnya yang kita tangisin itu jasadnya. Ruhnya sedang naik ke atas langit menuju langit yang ketujuh, tempat bersemayamnya Allah di atas arsy yang tadi kita bacakan dalam surat Toha. Jasadnya dia terbujur kaku, kita mandikan. Walaupun tidak ada ruhnya bukan berarti dia tidak merasakan sakit. Tolong ya, ketika kita memahami tentang perjalanan ruh ketika dibawa ke langit, bukan berarti jasad yang tertinggal itu tidak merasakan sakit, tetap merasakan sakit. Makanya kita diperintahkan untuk berbuat yang lembut ketika memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatinya dengan cara yang baik.
Kenapa? Karena walaupun ruhnya sedang ke langit, bukan berarti di sini tidak ada sama sekali, yaitu satu gerakan, satu nyawa tetap ada yang dirasakan. Makanya kenapa kita diperintahkan ketika sama orang yang telah meninggal dunia, diperintahkan jangan kasar, jangan dipukul-pukul ketika kita memandikan, karena walaupun ruhnya naik ke atas langit, dia itu jasadnya tetap secara sunnah kita diperintahkan untuk berlaku yang lembut, karena Rasulullah memberitahukan kepada kita, inna kasra admal mayyiti kakasri admal hayyi. Karena ada satu riwayat yang disampaikan Nabi, sesungguhnya mematahkan tulang orang yang meninggal dunia itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup, bahkan lebih sensitif ketika orang itu meninggal dunia. Makanya kenapa kalau kita memandikan harus lembut, kenapa ketika kita mengkafani harus lembut, pelan-pelan, jangan, nggak boleh kasar. Nggak boleh orang beralasan ini sudah tidak ada ruhnya bu, tidak apa-apa. Karena kan ada ya penyelenggaraan jenazah itu yang mereka kasar. Saya pernah melihat sendiri ada penyelenggaraan jenazah itu bagian belakangnya si mayit itu dimasukkan selang itu, Insya Allah dibolak-balik kayak bolak-balik ikan dia. Nggak boleh. Makanya saya wanti-wanti betul, kalau saya dan ibu nanti meninggal dunia, tolong wasiatkan yang memandikan kita adalah keluarga kita yang sudah paham tentang ilmu, supaya kita tidak dikasari ketika meninggal dunia. Karena kalau kita dimandikan orang yang tidak ada kekerabatan dengan kita, yang bisa terjadi adalah mungkin orang itu akan berbuat kasar karena merasa bahwasanya itu bukan anggota keluarganya, atau karena minimnya ilmu, bahwasanya dia merasa bahwasanya orang mati itu sudah tidak merasakan sakit sama sekali. Jadi itu salah. Jadi orang mati walaupun ruhnya naik ke atas, tetapi jasad yang sedang ada di hadapan kita itu masih merasakan sakit walaupun ruhnya naik ke atas. Makanya kita memandikan dalam cara yang baik. Makanya saya nggak bisa bayangkan ya ibu ya, kalau kemudian kita mendapati pada keyakinan agama-agama yang lain, sampai mereka ketika memperlakukan jenazahnya dengan berbagai macam cara, yang menurut kita setelah kita memahami hadis tadi, kita bayangkan rasa sakitnya itu apa. Ada yang dibakar. Kalau di salah satu negara itu ibu, di Tibet kalau tidak salah, itu sampai kemudian jasad itu dikumpulkan dulu kalau mati beberapa hari. Nanti kalau sudah terkumpul dibawa ke tebing-tebing yang tinggi, yang di situ ada tempat-tempat ibadahnya para rohib-rohib mereka. Kemudian dagingnya itu dipotong-potong dia, dipotong. Loh, enggak pernah lihat videonya? Dipotong-potong videonya, dipotong-potong itu kemudian dagingnya, videonya ada. Kemudian dikumpulkan dalam bak ibu. Itu sudah berkerumun itu, yang berkerumun itu adalah yaitu burung pemakan bangkai, dan jumlahnya itu bisa sampai ratusan. Nanti setelah terkumpul semua dagingnya disebar, dimakan sama burung pemakan bangkai. Karena menurut mereka dengan itu kemudian burung-burung itu akan membawa daging itu ke atas langit untuk menuju kepada kahyangan. Nah, itu kita bayangkan kalau Rasulullah itu mengatakan mematahkan tulang orang yang hidup saja sudah terasa sakitnya, dan kita merasakan sakitnya yang luar biasa, padahal itu baru mematahkan tulang orang yang meninggal dunia, itu sudah terasa ketika dia meninggal dunia, apalagi sampai dipotong, sampai dibakar, sampai diremukkan tubuhnya. Nah, kita bisa bayangkan betapa beruntungnya kita ketika mengenal Islam, akhirnya kita terhindar dari segala macam kerusakan dunia dan akhirat kita. Maka disitulah kita harus paham. Jadi akhirnya roh itu kemudian dibawa ke atas langit, dia dalam keadaan tenang. Ya, kenapa dia tenang? Tadi kita sampaikan perkataan Imam Mujahid, para roh itu ketika dibawa ke atas langit dia tenang, dia tidak melongok-longok ke bawah gitu. Karena apa? Karena dia sudah diberitahukan tentang kabar gembira dari keluarganya. Makanya dia menghadapi satu urusan yang baru, yaitu alam yang baru, dan alam itu adalah alam barzakh.
Dan tentunya kita paham ya, alam barzah itu apa? Alam yang memutuskan hubungan dia dari kehidupan dunia. Dan kita harus paham kenapa disebut dengan barzah. Disebut dengan barzah karena sesungguhnya kita tidak mampu lagi untuk kembali dalam kehidupan di dunia. Dan disebutnya barzah itu kenapa? Karena sesungguhnya barzah itu artinya tembok dan benteng yang kokoh yang tidak mungkin ditembus, itu namanya barzah. Makanya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Allah berfirman, la'alli a'malu shalihan fima tarakt. Semoga aku ini kemudian beramal soleh terhadap apa yang aku tinggalkan dari amal soleh itu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya tidak mungkin, itu hanyalah perkataan yang disampaikan orang yang menyampaikan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Sesungguhnya di belakang mereka itu barzah, pada waktu yang di belakang mereka itu barzah yang tidak mampu ditembus sampai hari nanti berbangkitnya manusia. Makanya disebut dengan alam barzah, karena dia tidak bisa balik lagi dalam kehidupan di dunia. Maka disinilah kemudian akhirnya roh itu dibawa ke atas langit. Kemudian dia membawa minyak wangi yang kemudian dibawa oleh para malaikat, dan akan membawa pula yaitu kain kafan yang diambilkan dari kain kafan penduduk surga. Maka kemudian akhirnya keluar nyawa itu. Lalu roh itu diterangkan dalam riwayat itu kembali, roh itu akan menghadapi pintu langit yang pertama, karena setiap langit itu memiliki pintu. Fastaftahu lahumul bab. Mereka meminta supaya dibukakan pintu langit yang pertama, Maka kemudian langit yang pertama pintunya membuka. Lalu kemudian naiklah roh itu, diapit oleh malaikat menuju kepada langit yang pertama. Ketika menuju kepada langit yang pertama, seluruh para malaikat itu kemudian berkata, manir ruhu hadat thayyib, yaitu siapa pemilik ruh yang baik ini. Dalam satu riwayat Muslim dari Abu Hurairah, maka sesungguhnya yang akan menemani roh itu ketika naik ke langit itu dua malaikat di sisi kanan dan sisi kirinya. Jadi dalam satu riwayat yang disampaikan dalam riwayat Abu Hurairah, satu riwayat yang sahih dari riwayat Muslim. Jadi ketika roh itu sudah menuju ke langit, akan dibawa oleh malaikat rahmah. Malaikat rahmah itu dua, mengapit kanan dan kiri, kemudian menuju kepada langit yang pertama. Ketika menuju pada langit yang pertama, kan ada pintunya, fastaftahu. Mereka meminta supaya mereka dibukakan pintu langit yang pertama. Dibukakan pintu langit yang pertama. Seluruh para malaikat itu menyambut dengan bergembira dan bersuka cita. Ruh-ruh itu menyambut ruh itu ketika diapit oleh dua malaikat. Mereka lalu bertanya, manir ruhu hadat thayyib, siapa pemilik ruh yang sangat baik ini? Kemudian malaikat yang mengapitnya dua itu menjawab, ruhu fulan bin fulan, ini ruhnya fulan dan fulan. Disebutkanlah nama-nama dan panggilan-panggilan indah yang dimiliki oleh dia ketika di dunia. Kalau bapak ini namanya ini, Abu Fulan ini, orangnya terkenal dengan ini. Maka disambut. Kemudian setelah pada perjalanan langit yang pertama, kemudian dinaikkan lagi pada perjalanan langit yang kedua. Sama, langit yang kedua punya pintu, minta dibukakan pintu langit yang kedua. Dibukakanlah pintu langit yang kedua. Maka kemudian dibukakanlah. Maka kemudian malaikat-malaikat yang mengisi langit yang kedua, malaikat itu pun mereka berkata, manir ruhu hadat thayyib, siapa pemilik ruh yang sangat baik ini? Lalu kemudian disebutkanlah namanya yang baik ketika dalam kehidupan dunia. Disebutkanlah panggilan-panggilan baik ketika dia memiliki di dunia. Sampai langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai langit ketujuh. Pada langit yang ketujuh, disitulah kemudian tidak dibukakan pintu langit yang ketujuh. Lalu kemudian Allah itu berfirman di atas langit yang ketujuh, di atas arasy-Nya, sesungguhnya hambaku ini adalah hamba yang telah jujur dalam imannya. Maka kembalikanlah dia dulu di dunia, kembalikanlah dulu dia ke tanah. Disitulah aku menciptakannya, dan disitu pula aku akan membangkitkan dia yang kedua kalinya.
Para malaikat itu kemudian membawa lagi 2 malaikat. Siapa malaikatnya? 2. Dibawa ruh itu kemudian menuju ke bawah kembali. Kemudian jasadnya sudah berada pada kuburan. Lalu kemudian dikumpulkan itu kemudian dengan jasadnya, dan kemudian dia mendengar suara derap terompah kaki yang terakhir. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan tentang adanya kuburan. Makanya tidak boleh dijadikan bercanda. Ada seorang Pak D, siapa saya tidak tahu, itu sempat bercanda dia, ini kuburannya fulan itu mungkar dan nakir belum datang karena masih rame. Masya Allah. Maka semacam itu tidak boleh. Jangan bercanda-canda dalam urusan agama. Bercanda itu ada batasannya. Urusan akhirat, urusan barzah, urusan agama, urusan syariat tidak boleh dijadikan bercanda. Memang masih kurang apa kisah konyol untuk kita sampaikan sampai kita ini menjadikan agama dan syariat Allah itu menjadi lelucon dan guyonan. Apalagi yang mengucapkan itu kalau setingkat orang yang sudah paham ilmu itu kebangetan. Ya, karena ada seseorang itu yang ingin untuk memuji tentang satu orang yang telah mati, tapi memujinya sembari mengolok-ngolok. Ini kuburannya dia itu belum didatangi malaikat karena kuburannya tidak pernah sepi. Tidak boleh gitu. Sejak kapan malaikat ketakut sama orang yang manusia berziarah itu? Jangan suka bercanda dalam urusan agama, jangan bercanda dalam urusan akhirat. Oh, kita di terminal Pak, kalau kita di bandara saja bercanda-canda tentang soal bom aja kita ditangkap kok. Sekarang itu aturannya gitu. Coba aja kalau kita di bandara, di pesawat, kita bercanda sama pramugari, Mbak ada bomnya Mbak, ditangkap itu. Karena tidak boleh bercanda masalah bom di bandara. Lu di bandara aja tidak boleh bermain dan bercanda-canda kok. Urusan agama dijadikan bercanda. Ya, ini sekaligus menjadi masukan, terutama orang-orang yang juga saya sebutkan standing komedi. Sama itu. Apakah setiap plesetan, kata-kata konyol masih belum cukup apa untuk menjadikan kita ketawa? Sampai kemudian kita masih menjadikan Allah yang ngasih kita kehidupan, ngasih kita kenikmatan, masih aja dibuat bercandaan. Sedemikian pentingkah kita ketawa sampai kemudian semuanya harus dijadikan bercanda? Kalaupun bercanda ada adabnya, ada akhlaknya, dan wajar kalau seorang mukmin itu marah, karena agama itu adalah perkara besar, menentukan urusan akhirat kelak kita nanti. Jangan pernah bercanda dengan sesuatu yang diyakini oleh seseorang itu akan menjadi segala kebaikan dalam urusan akhiratnya. Ya. Kita teruskan. Maka kemudian akhirnya dia menuju ke langit itu. Kemudian Allah menyampaikan sebagaimana firman-Nya tadi, sesungguhnya hambaku ini telah jujur dalam ucapannya, kembalikanlah dia ke bumi, karena dari situ aku menciptakannya, dan di situ pula aku akan membangkitkannya. Maka 2 malaikatnya mengapit roh itu, kemudian membawa ke kuburan. Berapa lama perjalanan? Ya, kita tidak pernah tahu, tapi perjalanan cepat. Perjalanan jet saja kita sekarang sudah bisa bayangkan kecepatannya, apalagi malaikat. Dibawa ke bawah, dikumpulkan dengan jasadnya kembali. Ya. Apa bedanya Ustaz? Kenapa ketika dia rohnya itu dikembalikan kepada jasadnya dia tidak hidup? Nah, kita harus paham bedanya antara jasad dengan ruh ketika hidup dengan jasad dan ruh ketika meninggal dunia. Bedanya itu apa? Ketika kita hidup di dunia, jasad dan ruh itu yang dominan adalah jasad. Makanya jasad bisa kita gerakkan, bisa kita memegang sesuatu. Kalau dipukul, yang paling kerasa itu jasadnya. Dia jadi bengkak, hitam, bengkak. Itu karena jasad yang paling dominan. Tapi nanti ketika seseorang itu telah meninggal dunia, ketika kemudian 2 malaikat itu membawa ruhnya kembali kepada jasadnya, maka sesungguhnya jasad dan ruh itu kalau orang sudah meninggal itu dikumpulkan lagi. Tetapi ruh dengan jasad itu lebih dominan ruhnya. Makanya ada orang yang diadab, disiksa, kelihatan wujudnya itu utuh. Contoh nih, kayak kita ngelihat misalkan Firaun, jasadnya kan ada Ustadz, yang disiksa ruhnya, karena yang dominan ruhnya. Di situ kita mendapati, makanya
yang kemudian ketika disatukan ruh dengan jasadnya ketika di kuburan, yang dominan itu ruhnya. Jadi manusia itu ketika disiksa di dalam kuburnya mendapatkan adab kubur, maka tidak kelihatan secara kasat mata sebagaimana kelihatan ketika dia masih hidup, itu beda. Nah, disitulah kita akhirnya mendapati dia dikembalikan dalam kehidupan di alam kuburnya, sampai akhirnya dia mendapatkan pertanyaan dari Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir bertanya kepadanya tentang 3 pertanyaan yang sudah kita pahami. Sekarang mari kita buka pada halaman ke-121. Sambutan ruh di langit kepada orang yang baru meninggal dunia, ya. Maka kemudian diceritakan dalam satu riwayat dari Ibnul Mubarak, bahwasanya dalam satu riwayat Ibnul Mubarak, walaupun ini asarnya ataupun riwayatnya mauquf tetapi hadisnya marfu, tetapi hukumnya marfu. Marfu itu bersambung kepada Nabi. Dalam salah satu riwayat itu disampaikan bahwasanya apabila nyawa seorang mukmin telah dicabut, maka disambut oleh hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat, sebagaimana mereka menyambut kedatangan pembawa kabar gembira di masa di dunia. Hamba-hamba Allah itu menyambutnya seraya berkata, perhatikan saudara kalian ini dan biarkanlah istirahat dulu, karena dia baru saja mengalami kejadian besar. Artinya dari penjelasan sepenggal riwayat ini kita mengetahui ruh itu ketika dicabut nanti akan ketemu dengan ruh-ruh yang lainnya. Ruh-ruh yang lainnya kemudian menyampaikan, dan mereka itu menyambut gembira, ya, sebagaimana mereka menyambut kabar orang yang membawa kabar gembira ketika di dunia. Perhatikanlah saudara kita yang baru datang ini, sesungguhnya dia baru saja mengalami kejadian yang besar. Kejadian besar itu apa? Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu itu mengatakan, apabila ruh seorang mukmin telah dicabut, maka dinaikkan ke langit, maka dia itu akan disambut oleh ruh-ruh orang yang beriman, dan mereka itu akan bertanya, fulan itu sekarang ngapain? Fulan itu sekarang dapat apa? Mereka saling menanyakan itu kepada ruh yang baru datang. Maka dia bertanya, apakah dia belum datang juga kepada kalian? Belum, ya, belum, ya. Sesungguhnya demi Allah dia belum datang kepada kami, bahkan lewat pun belum. Jangan-jangan dia menuju kepada hawiyah, jangan-jangan dia menuju kepada neraka. Disitulah kita mendapati, walaupun beberapa dari asar ini ada yang diterangkan dalam keadaan yang lemah, tapi sebagian riwayat menunjukkan pada riwayat yang hasan, bahwasanya orang yang beriman ketika mereka meninggal dunia disambut oleh ruh-ruh orang yang beriman yang telah meninggal dunia sebelum mereka. Itulah yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Makanya kemudian akhirnya kita kemudian menjumpai bahwasanya orang-orang yang beriman ketika mereka dicabut ruhnya, mereka dalam keadaan tenang dan mereka mendapati tempat kembali mereka menjadi tempat sebaik-baik tempat kembali. Dan inilah yang menjadi jawaban dari pertanyaan sebagian dari kita. Apakah ruh itu apabila sudah dicabut nyawanya, apakah ruh itu akan ketemu dengan ruh-ruh yang lainnya? Maka sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan setiap ruh orang yang beriman akan bertemu dengan ruh orang yang beriman yang lainnya. Makanya beliau menukilkan perkataan dari Hasan Al-Basri tadi, orang yang beriman itu kalau sudah dicabut nyawanya, mereka itu akan bertemu dengan ruh-ruh orang yang beriman yang telah mendahului mereka. Sembari orang-orang yang beriman yang telah mendahului dia bertanya, yang dilakukan fulan sekarang apa? Sudah nikah atau belum? Dan mungkin akan bertanya hal-hal yang lainnya. Kenapa mereka bertanya itu? Karena mereka tidak tahu kejadian di dunia. Karena tadi kita sebutkan kan, sesungguhnya mereka sudah berada di alam barzah. Makanya alam barzah itu alam yang sudah menghentikan keterikatan mereka dari dunia. Wallahu a'lam bishawab. Maka kemudian kita bacakan dalam satu riwayat lainnya. Maka dari Imam An-Nasai dari sanadnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, para malaikat itu membawa nyawa orang yang mati menemui arwahnya orang yang beriman. Maka sungguh mereka amat gembira.
melebihi seseorang dari kalian ketika kedatangan keluarganya dari rantau. Mereka bertanya, apa yang dilakukan fulan, apa yang dilakukan fulanah. Lalu mereka berkata, sebagian dari mereka mengatakan, biarkan, jangan ditanya dulu, sesungguhnya dia masih sedih mengingat dunia. Dan ketika nyawa itu balik bertanya, bukankah fulan itu telah datang kepada kalian? Roh-roh itu menjawab, rupanya dia dibawa kepada Hawiyah. Hawiyah itu adalah sebuah tempat di neraka, dibawa kepada tempat seburuk-buruknya kembali. Hadis ini merupakan hadis yang hasan dan dinyatakan sahih oleh Imam Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya As-Sahihah. Jadi menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang beriman itu nanti akan dipertemukan dengan ruh-ruhnya orang yang beriman, yang mati, yang kemudian sama-sama beriman, kecuali yang masuk neraka. Jadi misalkan kita punya orang tua, ibu kita meninggal dulu, dan ternyata neneknya, budenya termasuk orang yang beriman pula kepada Allah, maka ketika ibu kita yang meninggal paling terakhir, lebih terakhir daripada nenek kita dan bude kita, nanti ketemu dengan kemudian ruhnya orang yang beriman yang lainnya. Lah ruhnya orang yang beriman lainnya itu nanya, lah yang dilakukan fulan apa? Yang dilakukan fulanah itu apa? Kenapa mereka bertanya itu? Karena mereka sudah lama meninggalkan dunia dan tidak tahu tentang masalah di dunia. Hadis ini sekaligus memberikan gambaran kepada kita bahwasanya hadis ini memberikan gambaran sudah tidak ada lagi intervensi orang yang meninggal dunia dalam urusan di dunia. Tidak ada namanya roh bergentayangan, kemudian roh ibunya datang meminta didoakan dongak, nah nggak didoakan, nggak ada itu. Dan riwayat ini dan asar ini sudah kita kemudian disampaikan tadi merupakan asar yang sahih. Makanya tadi kita membacakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100, yang namanya barzah itu tembok yang tebal, benteng yang kokoh yang tidak mampu ditembus. Makanya tidak mungkin orang itu balik dan dia tidak tahu tentang urusan dunia itu apa. Makanya ketika ada ruh orang yang beriman itu datang, mereka langsung nyambut, ditanya, fulan gimana kabarnya, fulanah gimana. Mungkin juga ditanya gimana keadaan yang terakhir di dunia. Mereka sampai bertanya itu. Makanya sebagian dari mereka roh itu berkata, sudah jangan ditanya dulu, dia baru saja meninggal dunia dan baru saja meninggalkan dunia karena sedih meninggalkan dunia itu. Makanya kemudian itu termasuk salah satu yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dalam satu riwayat disebutkan, maka Rasulullah SAW kalau berpendapat itu, maka kemudian akhirnya kita mengetahui adanya pertemuan ruh orang yang beriman ketika mereka telah meninggal dunia. Dan itu sudah disampaikan pula di dalam hadis Rasulullah. Dalam satu riwayat yang sahih dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Makanya Rasulullah mengatakan ruh itu, jiwa itu bagaikan tentara yang terlatih yang dikumpulkan. Ruh-ruh itu apabila mereka mengenal, mereka saling bersatu. Ruh itu kalau tidak mengenal, mereka berpisah. Ya, bahwasanya disitulah kemudian kita mengetahui ruh-ruh itu bertemu dengan ruh-ruh yang lainnya. Jadi inilah kabar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang yang beriman ruh-ruh mereka itu saling bertemu. Jadi tidak ada kesedihan bagi orang yang beriman ketika mereka telah meninggal dunia. Jadi mereka pun mendapatkan kabar dari kehidupan di dunia dengan ruh-ruh yang baru datang kepada mereka. Selama mereka sama-sama beriman akan bertemu dengan orang yang beriman. Siapa ruh yang tidak bertemu? Yaitu ruh-ruh yang mereka tempat kembalinya kepada Hawiyah. Ruh-ruh yang kembalinya yaitu kembalinya kepada ruh-ruh yang kembalinya itu kepada neraka, dan ruh-ruh yang kembalinya kepada siksa Allah. Ruh-ruh yang kembalinya kepada siksa di neraka itulah yang kemudian tidak bertemu dengan satu dengan yang lainnya. Jadi disinilah kita memahami, jadi itu menjawab sebagian pertanyaan dari kita. Jadi orang tua kita nanti ketika ini mereka akan bertemu dengan ruh-ruhnya orang yang beriman, dan itu merupakan bagian dari penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Maka sebelum kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya, halaman 126, saya ingin menyampaikan dulu bahwasanya tempatnya roh itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Jadi tempatnya roh itu beda-beda, tidak pada satu tempat. Makanya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan roh itu tempatnya beda-beda, satu roh dengan roh yang lainnya. Ada yang mendapatkan tempat yang baik di alam kubur, ada yang mendapatkan tempat yang buruk di alam kubur. Ada yang terletak antara langit dan bumi ketika dia punya hutang, sampai hutang yang dia miliki dibayarkan oleh ahli warisnya. Ada yang terletak dalam burung-burung, tembolok burung-burung hijau yang rumahnya itu di bawah arsy-Nya Allah. Jadi di bawah arsy-Nya Allah itu sebuah tempat-tempat burung-burung hijau yang mereka itu masuk ke dalam surga pagi hari. Mereka menikmati apa yang di surga, walaupun hanya dalam tembolok burung-burung hijau. Kembalinya mereka di bawah arsy-Nya Allah di waktu sore. Masya Allah, di bawah arsy-Nya Allah kayak apa itu? Oh, di pinggir sungai aja sudah indah, ini di bawah arsy-Nya Allah. Oh ya, Masya Allah. Ada ruh yang di atas periuk, kemudian dia dibakar setiap waktunya. Disitulah Imam Ibnu Qayyim menyampaikan kedudukan ruh itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat amalan mereka di dunia. Kalau ruhnya itu orang yang beriman akan mendapatkan nikmat kubur. Ada yang ruhnya terletak langit dan bumi, itu adalah mereka yang berhutang tetapi tidak dibayarkan hutangnya sampai dia mati. Ada ruhnya mereka itu ditaruh di dalam tembolok burung-burung hijau yang rumahnya di bawah arsy-Nya Allah. Mereka adalah ruh pemilik nyawa yang mati gugur di jalan Allah. Ada ruh juga yang mereka di atas periuk dari para pezina yang tidak bertobat sampai dia meninggal dunia. Disitulah kita memahami ruh itu berbeda-beda satu tempat dengan tempat yang lainnya dan tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, dan semua itu kembalinya berdasarkan kepada amalan dan keimanan ketika dalam kehidupan di dunia. Tapi itulah yang kita harus pahami. Maka kita kemudian akan kemudian membuka halaman 133. Cara mati itu berbeda-beda bagi setiap orang. Artinya apa? Kenapa orang itu ketika mati caranya berbeda-beda? Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita bulan depan ya, insya Allah. Jadi cabutan nyawa berbeda-beda, nanti kita akan sampaikan. Jadi artinya dari semua materi yang tadi kita sampaikan, kita akhirnya mengetahui bahwasanya ruh ketika dicabut, maka yang mencabutnya adalah malaikatul maut. Yang menyambut ruh itu dan mengapit ruh itu dua malaikat. Dua malaikat itu menuju kepada langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Ini sekaligus pula menunjukkan bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy-Nya sampai langit yang ketujuh, lalu kemudian Allah mengembalikan dia ke dunia. Walaupun roh itu sedang terbang ke langit yang ketujuh ketika baru meninggal dunia, kita tetap memperlakukan orang yang mati selembut mungkin, karena Nabi sudah memberikan sebuah kaidah, mematahkan tulang orang yang mati sebagaimana mematahkan tulangnya ketika hidup. Ketika ruh dikembalikan kepada jasadnya, maka kemudian digantikan malaikat mungkar dan nakir untuk dimintain pertanggungjawaban tentang 3 pertanyaan. Kita tadi belajar dalam satu riwayat bahwasanya ruh-ruh itu ketika sebelum dicabut oleh malaikat maut akan mendapatkan salam dari para malaikat, memberikan ketenangan, dia tenang, dia tidak gelisah walaupun tetap merasakan sakaratul maut. Dan sesungguhnya Imam Mujahid itu mengatakan roh itu ketika meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, para malaikat memberitahukan tentang kondisi keluarganya yang akan dilindungi dan dijaga oleh Allah, sampai roh itu tenang ketika dicabut ruh dari jasadnya menuju kepada Allah. Kita tadi juga belajar dalam tema yang kita bahas, sesungguhnya roh itu apabila sudah dicabut, kalau dia beriman akan bertemu dengan ruh-ruh mereka, orang-orang yang beriman yang mendahului mereka. Mereka akan bertanya, bagaimana keadaan fulan, bagaimana keadaan fulana, sudah menikah atau belum. Ini menunjukkan kepada kita ruh orang yang beriman dipertemukan kembali oleh Allah ketika mereka berada pada alam barzah. Hadis pula ini menunjukkan kepada kita bahwasanya
Orang yang telah meninggal dunia sudah tidak ada lagi kaitannya dalam urusan dunia. Makanya mereka bertanya sama ruh yang baru meninggal dunia, karena mereka tidak tahu tentang keadaan di dunia. Kemudian kita juga belajar ruh itu tempatnya berbeda-beda sesuai dengan tingkat amalan mereka masing-masing. Ada ruh yang mana ditempatkan antara langit dan bumi, mereka yang utang tidak bayar. Ada yang ditempatkan di dalam kenikmatan kubur ketika beriman. Ada yang ditempatkan dalam siksa kubur ketika tidak beriman. Ada pula ruh yang ditempatkan oleh Allah di antara tembolok burung-burung hijau, mereka yang mati syahid. Artinya Imam Ibnu Qayyim memberitahukan setiap ruh itu berbeda-beda penempatannya oleh Allah sesuai dengan kadar kualitas amal yang mereka lakukan. Dan itulah yang kita pahami tentang ruh. Jadi kemana perginya ruh kita sudah paham. Nanti kita akan bahas bagaimana orang ketika meninggal dunia, ya. Cara mati orang berbeda-beda itu gimana. Saksikan jawabannya pada pertemuan kita bulan depan, insya Allah. Setelah ibu-ibu dan bapak punya kitabnya, ya, kita nunggu apakah bertobat ataukah tidak. Belinya di toko buku, jangan di toko onderdil, pasti tidak ada. Nanti moga-moga Majelis Al-Hujjah bisa menyediakan, akhirnya dia bisa menyediakan di sini. Beli yang tahqiqnya aja atau kemudian versi lengkapnya 2 atau 3 atau 4 lah, ditaruh di depan siapa yang beli. Insya Allah harganya 200 itu murah lah dibandingkan dengan anggaran pulsa kita dan pulsa data, lebih murah insya Allah. Dan manfaatnya pasti panjang. Dan ketika bahas kitab, akhirnya kitabnya sama-sama kita bahas. Sangat naif sekali kajian kitab tanpa kitab. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita sekarang buka dengan tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya Ibu. Doa anak kepada orang tua itu nyampe atau tidak? Nyampe kalau anaknya solih, Ibu. Kalau anaknya tidak solih, anaknya kafir, tidak sampai. Makanya yang disebutkan Nabi, waladun solihun, ya tahu lahu, anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Lah kalau anaknya tidak solih, anaknya berzina, anaknya minum khamr, anaknya makan riba, anaknya makan haram, ya tidak nyampe lah Ibu. Makanya Rasul itu menyebutkan dalam hadis yang terkenal, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Anak Adam itu kalau mati terputus segala amalnya kecuali 3. Yang disebutkan Nabi salah satunya waladun solihun. Nabi tidak mengatakan waladun Ibu, tapi Nabi mengatakan waladun solihun. Apa bedanya waladun dengan waladun solihun? Yo beda. Kalau Nabi mengatakan waladun artinya anak, tapi kalau Nabi mengatakan waladun solihun artinya anakmu harus solih dulu, baru doamu bermanfaat bagi untuk orang tuamu. Jadi anak kita kalau sudah solih bermanfaat. Dan ingat Ibu, ada satu riwayat yang tadi kita nggak sebutkan, bahwasanya ruh-ruh itu nanti akan menceritakan kepada ruh-ruh yang mereka temui, anakmu semakin solih, anakmu semakin baik. Dan akhirnya ruhnya itu semakin gembira ketika mendapati kabar keluarganya. Dan itulah yang menjadikan kita, semoga kita diberitakan dengan kabar-kabar yang baik oleh setiap ruh yang telah mendahului kita ketika bertemu dengan ruh-ruh yang lama. Jangan sampai ada orang yang datang kepada ruh-ruh orang tua kita yang kita cintai, lalu ruh-ruh itu datang memberitakan anakmu semakin tidak solih. Waliyadzubillah. Dan kita berlindung dari itu. Ya, yang lainnya. Nih, Ibu dulu. Sebentar, Bapak dulu. Ya. Kalau kemudian menghadiahkan bacaan Quran kepada si mayit, para ulama berbeda pendapat. Madhabnya Imam Ahmad mengatakan sampai, sebagian mengatakan tidak sampai. Tapi kalau keluar dari titik perbedaan para ulama, yang paling baik sudah mendoakan saja. Allah Rabbana filli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Maka itulah yang kita doakan kepada orang tua kita, dan itu pasti nyampe. Adapun menghadiahkan bacaan Al-Quran, para ulama berbeda pendapat, satu dengan yang lainnya tidak sepakat.
Ya kalau kita mendapati perbedaan itu, kita hormati perbedaan itu. Tapi keluar dari perbedaan menuju kepada titik yang sudah diyakini kan lebih baik. Dan yang diyakini seluruh ulama adalah mendoakan orang yang meninggal dunia itu nyampe. Makanya kita mengatakan dalam doa kita, ketika orang yang bukan anaknya mendoakan orang yang mati di antara teman dan sahabatnya nyampe. Makanya kita sholat jenazah mengucapkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Makanya ibu perhatikan, kenapa sih kita diperintahkan untuk berteman sama orang yang solih, berteman sama orang yang solihah? Karena pada dasarnya mereka itulah yang akan mendoakan kita nanti kalau kita mati. Nah kalau kita bertemannya sama bukan orang yang solih, mendoakan aja tidak hafal dia, mendoakan dirinya aja tidak pernah, apalagi mendoakan temannya yang sudah mati. Makanya berteman sama orang solih itu pada dasarnya kita sedang memilih siapa orang yang akan mensolati kita dan mendoakan kita. Karena doa anak yang solih dan doa teman-teman yang solih nyampe kepada kita. Paham ibu? Keluar dari titik hilaf lebih baik. Dan saya katakan ya, menghadiahkan bacaan Quran kepada si mayit itu perbedaan para ulama. Bukan masalah bid'ah dan tidak bid'ah, itu perbedaan para ulama. Tapi ketika kita tahu di situ ada perbedaan, bukankah keluar dari perbedaan menuju kepada pendapat yang disepakati itu jauh lebih baik? Dan yang disepakati para ulama adalah mendoakan orang yang meninggal dunia dari orang yang solih, dan anak yang solih itu sepakat para ulama mengatakan diterima oleh Allah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semoga Allah mengampuni, warhamhu memberikan rahmat, wa'afiha memaafkan, wa'fu anhu dan kemudian menghapuskan dosa-dosanya. Sama, semuanya sama berlaku. Karena doa tidak mengenal batasan dan tidak mengenal waktu. Paham Bu? Iya Bapak. Di dalam satu riwayat dikatakan ketika Rasulullah SAW Rasulullah merasakan sakit yang luar biasa. Betul. Pada saat yang bersama Rasulullah sampai berdoa sakaratul maut supaya sakitnya itu dilimpahkan, saat kita di tempat-tempatnya dilimpahkan saja ke beliau sekalian. Saya belum tahu tentang riwayat itu Pak. Saya belum mengenal riwayat itu, tapi yang saya baca riwayatnya adalah Rasulullah mengatakan Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu punya sakaratnya. Punya sakaratnya. Adapun beliau meminta supaya setiap sakaratul maut setiap manusia dari antara umatnya ditujukan dan dilimpahkan kepada beliau saja. Saya belum pernah menjumpai riwayat itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita coba cek kembali bagaimana keberadaan hadisnya dan riwayatnya. Ya, ya Kan banyak kalau ada yang meninggal gitu ya, kan suka orang-orang tuh membaca Al-Fatihah. Karena dia berpijak kepada hadis bahwasanya menghadiahkan bacaan kepada si mayit. Makanya tadi saya sampaikan, persoalan memberikan hadiah kepada si mayit itu memberikan hadiah bacaan Quran kepada si mayit itu merupakan perbedaan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai, sebagian ulama mengatakan tidak. Kalau saya memiliki pandangan, kalau kita mengetahui di situ ada perbedaan, maka lebih baik bagi kita untuk menuju kepada pendapat yang lebih disepakati. Dan pendapat yang lebih disepakati adalah mendoakan orang yang meninggal itu semoga dia diampuni dosanya. Makanya contohnya doa yang jelas itu semua ulama sepakat bahwasanya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, jelas itu. Tidak ada yang mengatakan tidak nyampe kalau dia orang soleh itu nyampe. Berbicara kepada sebuah riwayat bahwasanya dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang beriman itu mendoakan ampunilah kami dan ampunilah orang-orang sebelum kami yang telah mendahului kami dalam keimanan.
Artinya doanya orang yang beriman kepada orang yang beriman yang telah meninggal dunia itu nyampe, dan itu tidak ada perbedaan. Makanya keluar al-khuruj minal khilaf, keluar dari titik khilaf, kemudian menuju kepada sesuatu hal yang sudah diyakini dan disepakati para ulama, itu jauh lebih baik dan melegakan kita daripada kita nanti ngotot-ngotot gini. Ada yang mengatakan nyampe, ada nggak nyampe, nyampe nggak nyampe. Dan kalau saya sampaikan masing-masing ada dalilnya, nanti malah justru jadinya apa? Bukannya mendoakan, akhirnya bertengkar dulu antara yang hidup. Yang mati nggak jadi didoakan, akhirnya yang hidup bertengkar duluan. Ini namanya perbedaan kan udah nggak bisa kita apain, itu perbedaan para ulama. Tapi kalau kita mengatakan Allahumma firlahu, insya Allah itu justru jelas diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Terus beliau mempunyai utang, sedangkan kita nggak tahu mungkin kita siapa, misalkan si A sendiri dari kebijakan, sedangkan ada lagi si B, si D, dan lain sebagainya. Atau Sesuai dengan maklumat dan informasi yang sampai kepada ibu. Makanya itulah yang menjadikan kita semakin paham ya, menuliskan catatan hutang kita serta menyimpannya sebelum kita meninggal dunia itu merupakan bagian dari sunnah yang hari ini terlupakan. Saya kalau mau tanya pada majelis ini, bapak-bapak dan ibu sudah nulis wasiat atau belum? Saya tidak mau dengar jawaban, takutnya jawabannya mengecewakan. Karena ini termasuk salah satu sunnah yang harusnya sudah kita miliki. Wasiatnya itu apa? Hutang kita berapa, piutang kita berapa, dan itu membantu urusan nanti ketika kita meninggal dunia. Karena ketika kita meninggal dunia ada hak yang harus kita ditunaikan, haknya manusia, hakul adami. Hakul adami itu tidak bisa ditebus dengan taubat. Hakul adami itu hanya bisa ditebus dengan keridhaan dari orang yang kita ambil haknya. Makanya utang itu harus ditulis. Saya tidak punya utang Ustaz, kredit Pak? Iya, ya itu utang sebenarnya. Makanya kalau kita punya catatan enak. Makanya kalau kita mendapati orang tua kita dulu tidak meninggalkan, ya kita ini. Kalau ibu saya dulu, alhamdulillah ibu, walaupun belum mendadak, tapi beliau catatin semuanya sampai utang, ada minyak kayu putih dia belum bayar karena uangnya kebesaran, tidak ada kembaliannya, ditulis dia, dan itu saya dapatin dalam lemarinya beliau ketika kita buka. Maka kalau kayak gitu enak, akhirnya memudahkan ahli warisnya dan memudahkan pula bagi beliaunya ketika di alam barzahnya. Urusan itu tidak mengusiknya ketika sudah di alam barzah, karena urusan halal yang bisa menghalangi kita masuk surga itu utang. Sekali lagi ya, perkara halal yang bisa menghalangi kita masuk surga utang. Bukan utang itu tidak boleh, boleh utang mubah, cuma harus detail ketika nulisnya, harus detail ketika kita mendokumentasikannya supaya memudahkan urusan kita. Selaku anak, apa yang sampai kepada ibu, ibu bayar. Ibu punya piutang sama saya punya piutang, bayar. Yang tidak nyampe tidak usah ibu terus kemudian tanyain setiap orang. Ya nanyain setiap orang boleh. Ibu dulu punya utang enggak? Supaya untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dari catatan utangnya. Paham ibu? Ya. Pada kesimpulan Ustaz, ya. Kalau antara penghutang dengan menghutang itu berbeda persepsi. Misalnya bisa begini, soal janji saja ya. Soal apa? Janji, misalnya janji utang. Apalagi janji berkait pada uang. Misalnya. Kalau janji utang itu orang Indonesia Pak. Kalau dalam bahasa agama tidak ada. Orang kan orang Indonesia mengatakan janji itu utang loh, itu Indonesia. Kalau menurut syariat tidak ada. Janji itu kalau terlewatkan itu namanya khianat. Nah, pada kasus saya begini, baiklah untuk kasus yang ini saya akan menanggung. Pada kasus tampilkan, pada kasus ini saya akan menanggung, pada kasus ini saya tidak menanggung. Itu sudah dijanji dia, bahwa dia akan menanggung suatu kasus utang ini, sementara yang lain dia tidak menanggung. Nah, ada kondisi dia sudah berjanji untuk membayar utang yang tadi yang saya sebutkan itu, apakah itu juga dia kita sebut sebagai hal yang halal bagi yang bisa melarang itu juga?
Kalau dia tanggung berarti kemudian dia harus bertanggung jawab atas amanah yang telah dia sepakati. Hadisnya adalah al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu tergantung dengan syarat yang telah dia sepakati, Pak. Iya. Dan itu akan menjadi hutang dia ketika mengatakan hutang dia sama saya. Itu berarti hutangnya sudah pindah. Allah alam bisawab. Itu bukan janji tuh ya, bukan. Enggak, itu sudah pindah karena dia yang karena sudah memindahkan. Allah alam bisawab. Afan. Saya kira pertanyaan beliau terakhir kalinya mewakili banyak pertanyaan yang lainnya yang tersampaikan dan tidak tersampaikan dari dunia nyata dan dunia gaib. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video Del Sergey 71. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.